Akhirnya terungkap peran Susi yang disebut sebagai saksi utama selain Kuat Ma'ruf dalam peristiwa di Magelang. Di samping peran Susi yang disebut sebagai saksi utama, hubungan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf dengan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang tak lain nyonya di rumah Ferdy Sambo pun terungkap. Peran Susi akhirnya terungkap. Susi disebut merupakan saksi kunci misteri tangisan Putri Chandrawati saat di kamar di rumah di Magelang. Tak sedikit yang penasaran dengan peran Susi, seorang yang dekat dengan keluarga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, Susi merupakan orang dekat Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, sempat diperiksa pihak Komnas HAM beberapa waktu lalu. Peran penting Susi dalam keluarga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo pun jadi sorotan publik. Terlebih pasca kematian Brigadir J, sosok Susi pun tak lepas jadi sorotan. Namanya disebut ada dalam peristiwa di Magelang. Akhirnya terungkap Susi mendengar suara tangisan Putri Chandrawati di dalam kamar. Susi sendiri merupakan orang dekat Putri Chandrawati. Susi adalah asisten rumah tangga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Susi disebut mendengar suara tangisan Putri Chandrawati di kamar. Hal itu sempat disampaikan anggota Komisi 3 DPR Syarifuddin Suding kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat pada 24 Agustus lalu. Dikutip dari channel YouTube DPR RI, secara lugas Syarifuddin Suding membeberkan rangkaian peristiwa di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Ferdy Sambo sehingga tega membunuh ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Suding lantas membeberkan kronologi rangkaian peristiwa dari Jakarta lalu ke Magelang dan kembali ke Jakarta hingga terjadi kasus pembunuhan pada 8 Juli lalu. Menurut Suding, rombongan Putri Chandrawati bersama Brigadir J, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi berangkat ke Magelang pada 2 Juli 2022. Tujuannya ke Magelang untuk melihat anak mereka yang tengah bersekolah. Lalu pada 4 Juli 2022 terjadi peristiwa di mana Brigadir J akan mengangkat Putri Chandrawati yang sedang tidur siang di sofa ke kamarnya. Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh ibu. Suding melanjutkan pada 6 Juli 2022, Ferdy Sambo menyusul ke Magelang dan merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan PC pada malam hari. Lalu semuanya bergabung di acara tersebut. Besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta tanggal 7 Juli pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari 17.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang maghrib ini sebenarnya jadi pemicu. Brigadir J masuk ke dalam kamar dengan mengendap-endap masuk ke kamar Putri Chandrawati, tapi kemudian dilihat dan ditegur oleh Kuat. Kuat dan Susi mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Mereka kemudian menyarankan agar Putri bercerita ke Ferdy Sambo. PC menelpon FS sambil menangis bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh Brigadir J. Pada 8 Juli 2022, rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J balik dari Magelang ke Jakarta dan tiba di rumah Jalan Saguling, Jakarta pada sore harinya. Ferdy Sambo lalu mengonfirmasi peristiwa yang terjadi dan dialami Putri Chandrawati di Magelang, termasuk mengonfirmasi kepada ajudannya, sehingga muncul emosi dari Ferdy Sambo. Tiba di rumah Saguling, apa yang dialami ternyata diceritakan apa yang dialami tanggal 7 Juli. FS marah dan hilang akal, diajak mereka ke Duren 3. Di Duren 3 terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo. Akhirnya Susi ikut diperiksa bersama Putri Chandrawati oleh tim Sus Polri pada Rabu 31 Agustus 2022. Susi merupakan asisten rumah tangga Putri Chandrawati. Sosok Susi disebut merupakan salah satu saksi kunci peristiwa di Magelang selain Om Kuat atau Kuat Ma'ruf. Sementara status Susi pun belum diketahui secara pasti. Namun yang pasti Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Ferdy Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan metode konfrontasi.